Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Febriani Zaman, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kota Bandung, Jawa Barat. Kali ini saya akan mempraktekkan teknik coaching bersama Ibu Ina Roswati SPD, guru kelas 4 SDN 079 Kopo Pajagalan sebagai coaching, dan saya sendiri Feni Febriani Zaman sebagai coach. Kami akan mempraktikkan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bu Fen, Waalaikumsalam, Bu Ina. mohon maaf mengganggu waktunya. Bisa ngobrol sebentar? Boleh, silakan Bu Ina. Apa yang akan Bu Ina utarakan sekarang? Bu Fen, saya ini lagi galau nih. Galau kenapa, Bu Ina? Iya, Apakah ada suatu permasalahan yang terjadi? Iya, Ibu kemarin, Ibu Kepala Sekolah menyuruh saya ikut mendaftar CGP untuk angkatan ke-7. Tapi saya itu merasa gimana gitu. Memang Ibu Kepala Sekolah bagaimana Bu menyuruh Bu Ina mengikuti CGP untuk daftar CGP? Waktu itu beliau datang ke ruang guru ketika saya sedang tidak mengajar ya. Terus beliau menyampaikan info ini, suruh membuka SIMPKB-nya. Kemudian saya melihat bahwa di situ memang sudah ada pembukaan pendaftaran CGP ini. Ternyata beliau itu memang bagus ya, niatnya bagus untuk memajukan, bukan karir apa ya, menambah ilmu lah, lebih menambah ilmu untuk mungkin bawahannya. Nah, di sana beliau mengungkapkan bahwa kita tidak boleh berpikiran negatif lah, kata beliau seperti itu. Kata banyak ketakutan ini, banyak ketakutan itu. Tetapi saya pikir memang betul beliau yang katakan. Tapi saya merasa saya bisa mengukur kesiapan diri saya sendiri gitu. Takutnya tidak kesampaian, berhenti di tengah jalan, kan sayang. Ilmu saya tidak dapat, waktu terbuang dengan percuma. Dan beliau juga menyarankan pada saya untuk mencari teman agar nanti misalkan lulus untuk pendidikan selanjutnya ada teman di satuan pendidikan di sekolah kami gitu, biar ada teman untuk sharingnya, kata beliau seperti itu. Cuma itu aja, bukan beliau hanya menyarankan begitu. Oh, seperti itu Bu. Ibu Kepala Sekolah mengajak Ibu untuk menyarankan Ibu untuk mendaftarkan CGP. Kemudian apa yang Ibu Ina rasakan ketika Ibu Kepala Sekolah menyarankan Bu Ina untuk mengikuti program CGP ini?
saya galau memikirkan apakah saya mendaftar CGP angkatan 7 atau enggak. Apa yang membuat Ibu Ina galau? Ya, terkait program pemerintah tahun depan antara PPG dengan CGP berbarengan gitu Bu waktunya. Kalau saya daftar CGP sekarang, takutnya nanti saat pendidikan CGP bentrok dengan PPG. Gimana dong Bu? Apakah itu yang menjadi kekhawatiran Bu Ina selama ini sehingga Bu Ina tidak mau mendaftar CGP angkatan 7 ini? Iya Bu, saya belum siap dari segi waktu, belum siap dari segi dalam menghadapi tugas-tugas CGP. Ditakutkan di tengah-tengah jalan berhenti. Saya kan tidak menuntaskan semua tugas CGP. Nanti sayang, takut berhenti di tengah jalan Bu. Mungkin itu hanya ketakutan Bu Ina saja Bu. Padahal saya ini melihat banyak sekali potensi yang ada di diri Bu Ina. Coba Bu Ina pikirkan potensi-potensi apa saja yang ada dalam diri Bu Ina. Banyak sekali Bu, pengen lihat Bu. Mengapa Bu Ina tidak mencoba terlebih dahulu Bu mendaftar CGP? Barangkali saja nanti saat waktunya pendidikan CGP, mungkin saja Bu Ina bisa melaksanakan setiap tugas-tugasnya. Betul Bu Pen, insya Allah kalau ada tugas CGP saya bisa mengikutinya dan mungkin akan bisa mengerjakannya tepat waktu. Saya juga merasa potensi yang ada dalam diri saya itu, saya sudah cukup baik dalam mengajar, berkomunikasi dengan teman sejawat juga, insya Allah saya bisa. Namun, tapi kan saya Bu Pen, saya yang tahu kemampuan diri saya sendiri. Saya juga mengetahui apakah saya bisa atau tidak. Tapi Bu Ina sayang, mumpung tahun ini ada pembukaan Bu pendaftaran CGP angkatan 7, mengapa tidak dicoba terlebih dahulu Bu? Kalaupun nanti ada program PPG, saya yakin Bu Ina bisa menjalankan melaksanakan tugas CGP dan PPG bersamaan. Enggak Bu Pen, saya takut berhenti di tengah jalan, justru itu. Kalau begitu, apa rencana Bu Ina sekarang? Sekarang saya mau fokus dulu menuntaskan P3K. Dari mulai pemberkasan, persiapan dokumen-dokumen, sampai menunggu SK yang keluar dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kalau SK P3K saya sudah keluar, saya baru merasa tenang Bu Pen. Selanjutnya, jika SK sudah keluar, saya mau fokus ke program PPG terlebih dahulu, karena PPG merupakan legalitas seorang guru. Jika guru belum memiliki sertifikat pendidik, legalitasnya mungkin masih dipertanyakan ya Bu Pen. Saya dengar informasi dari yang lain, sertifikat pendidik juga merupakan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat. Jika kita tidak memiliki sertifikat itu, tidak bisa naik pangkat dari golongan 3A ke 3B-nya. Wah, ternyata rumit juga ya Bu ya permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini. Dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan, kira-kira Bu, siapa yang dapat membantu Ibu keluar dari permasalahan Bu Ina ini? Ini bagian kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bandung. Saya ingin fokus dapat SK P3K dan PPG terlebih dahulu. Kemudian sekolah-sekolah sebagai pendukung dalam mencapai program PPG tersebut. Apakah Bu Ina sudah menghubungi Dinas Pendidikan Kota Bandung? Perkiraan SK P3K kapan turunnya? Kebetulan kami mempunyai tim relawan Kota Bandung itu untuk P3K, namanya tim Summit. Katanya insya Allah akan turun mulai bulan ini, bulan April. Namun sampai sekarang belum menerima. Oh, belum menerima SK-nya? Belum. Semoga segera ya Bu ya bulan April ini. Amin. Kemudian Bu, apa yang akan Bu Ina lakukan untuk meminta bantuan Ibu Kepala Sekolah dalam mendukung Ibu untuk meraih program PPG? Meminta dukungan Ibu Kepala Sekolah untuk mengikuti PPG tahun ini, mungkin tahun depan. Meminta Ibu Kepala Sekolah untuk tidak terus saya harus mendaftarkan diri CGP tahun ini. Berarti jika SK P3K dan PPG sudah diperoleh, Bu Ina mau dong daftar CGP? Insya Allah jika sudah mendapatkan SK P3K dan lulus PPG, mudah-mudahan saya akan mendaftar CGP selanjutnya. Alhamdulillah, ternyata Bu Ina sebetulnya mau ya Bu ya mendaftar CGP ya. Namun setelah memperoleh SK dan lulus PPG, semoga harapan dan cita-cita Bu Ina segera terwujud ya Bu ya. Bu Ina berkesempatan daftar CGP dan menjadi sebagai perubahan pendidikan yang ada di Indonesia. Amin ya Allah.
Tapi saya merasa belum paham apa itu CGP, terus tujuannya apa bagi saya dan bagi sekolah saya. Kemudian program yang diluncurkan dari Kemdikbud itu seperti apa? Mungkin Bu Penny bisa menjelaskan sedikit. Baik Bu, jadi CGP itu kan dari CGP itu tujuannya kita itu sebagai agen perubahan pendidikan Bu di Indonesia ya, khususnya di sekolah kita sendiri ya Bu ya. Jadi kita itu merupakan salah satu agen perubahan yang merubah paradigma gitu ya Bu ya, paradigma baru pendidikan yang dulu misalnya pendidikan itu kan belum merdeka belajar, sekarang kan sudah merdeka belajar ya Bu ya. Kemudian sekarang pendidikannya itu berasaskan pada Ki Hajar Dewantara, menuntun ya Bu ya, bukan menuntut. Nah, kemudian berpusat pada anak, menghamba pada anak. Jadi Bu, kita itu menjadi agen perubahan tersebut Bu. Kita itu menjadi agen perubahan terutama untuk diri kita sendiri di kelas kita, yang merubah pembelajaran menjadi menyenangkan, kemudian ramah anak, berbudaya positif di dalam kelasnya. Kemudian nanti pada akhirnya kita mendiseminasikan kepada teman-teman agar teman-teman juga tertarik Bu untuk menjadi agen perubahan juga, sehingga pendidikan di Indonesia itu maju Bu, berkembang pesat seperti pendidikan-pendidikan yang ada di negara-negara maju seperti Jepang, Finlandia, seperti itu Bu. Jadi CGP itu adalah betul-betul salah satu agen perubahan untuk transformasi pendidikan Bu. Tujuannya seperti itu. Terus apa saja program yang ada di CGP ini, selain misalkan kita pasti akan merubah atau beralih ya dari kurikulum yang terdahulu ke kurikulum baru misalnya. Iya. Apakah betul seperti itu? Iya betul Bu. Jadi programnya itu sebetulnya merubah mindset ya Bu ya, merubah mindset guru-guru yang dulunya itu kita itu sebagai misalnya dulu itu kita guru mendominasi kelas ya Bu ya. Sekarang kita hanya fasilitator, kita hanya pamong, jadi kita hanya menuntun murid, kita hanya menggali potensi-potensi murid, sehingga di kelas itu seluruh kegiatan pembelajaran, kelas pembelajaran itu betul-betul murid Bu yang berperan aktif. Nah seperti Jadi itu. kita tuh hanya mengarahkan saja gitu ya, mengarahkan anak-anak pada pembelajaran yang akan kita belajar, misalnya materi itu gitu ya. Iya. Jadi anak-anak sendiri berkreasi sendiri, menemukan sendiri. Mungkin seperti itu ya Bu Peng? Iya betul Bu. Jadi di sini juga di program guru penggerak juga Bu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah pembelajaran berdiferensiasi ini juga berkaitan erat dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid Bu. Biasanya kita sebagai guru, saya pribadi juga ya Bu ya, kalau mengajar antara satu murid yang satu dengan yang lain itu disamaratakan ya Bu ya, sampai-sampai soal latihan pun sama. Ada yang mohon maaf ya Bu ya, misalkan potensi kemampuan matematikanya tinggi, sedang, rendah. Nah itu kan biasanya saya menyamaratakan Bu soal matematika itu ke 3 kelompok belajar ini. Tapi ketika menjadi CGP Bu, ternyata kita harus membagi Bu antara kebutuhan kelompok A bagaimana, kelompok B bagaimana, kelompok C bagaimana. Jadi di situ saya bisa memahami sedikit demi sedikit Bu bagaimana caranya mengelola proses pembelajaran dengan baik dan benar, terutama terkait dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bu. Terus misalkan kita kan tahu kata Bu Penny tadi ya, kita akan memberikan materi atau bahasan kepada kategori siswa, misalkan kategori anak itu. Terus kita apa yang harus kita lakukan agar kita mengetahui misalnya kategori anak ini maksudnya ke sini, apa yang harus kita siapkan gitu. Nah, yang harus disiapkan oleh Bu Ina adalah mendiagnostik setiap siswa. Seperti misalnya kalau saya Bu, secara sederhana saja Bu di kelas anak-anak, apakah anak-anak ada yang suka belajar menggunakan gambar dengan media gambar? Aku Bu, kadang ada beberapa. Kalau yang sambil mendengar siapa? Aku ada saja 1 atau 2. Kemudian kalau yang sambil bergerak siapa? Nah itu kan kinestetik dan sebagainya ya Bu ya. Nah kemudian kalau Bu Ina ingin menggali lagi
misalkan kebutuhan belajar anak tentang apa atau tentang apa, bisa juga mendiagnostik misalkan minatnya apa, hobinya siapa yang hobi berenang atau hobi membaca atau hobi menari. Nah nanti kan Bu Ina bisa mengklarifikasi atau mengkategorikan siswa tersebut per kelompok, ini minatnya seni, olahraga, atau misalkan matematika, IPA, IPS, seperti itu Bu. Tapi misalkan format itu nggak ada yang baku ya? Iya. Guru diberikan kebebasan sebebas-bebasnya selama tidak keluar dari apa yang tujuan kita dari awal ya untuk mendiagnostik itu. Iya, betul Bu. Gitu ya. Menarik juga ya Bu Pen. Iya Bu, ayo semangat untuk mendaftar CGP Bu. Jadi di sini Bu Ina sudah banyak potensi yang Bu Ina miliki di dalam diri Bu Ina. Bu Ina juga Bu, saya lihat ya komunikasi dengan rekan sejawat itu sangat bagus sekali Bu. Karena pada program CGP ini juga Bu, salah satu program unggulannya adalah mengaktifkan komunitas praktisi Bu di sekolah masing-masing selain pembelajaran di sekolah. Jadi betul-betul kita itu selain proses pembelajaran dengan murid, kita juga harus berkolaborasi Bu dengan rekan seperti ini Bu. Jadi kalau menurut saya Bu Ina sudah pas dan cocok sekali untuk ikut program CGP ini. Semangat ya Bu Ina. Amin. Alhamdulillah Bu Ina akhirnya sebetulnya tertarik ya Bu ya. Betul, ketika Bu Penny sama rekan Bu Penny di CGP waktu itu kan pernah mendiseminasikan ya tentang CGP ini. Ada slogan bergerak, menggerakkan, tergerak ya. Iya betul Bu. Nah itu salah satu yang saya ingat ya. Iya. Betul juga, tapi mungkin di sini ke administrasi mungkin agak banyak ya. Iya. Karena mulai dari penilaian atau pemberian soal kepada siswa pun harus berbeda, mungkin itu aja ya. Iya. Kalau RPP juga sama. RPP juga sama Bu, ketika ingin membuat pembelajaran berdiferensiasi, RPP-nya juga RPP berdiferensiasi. Sebetulnya Bu, RPP-nya masih sama, RPP yang kita buat sehari-hari, hanya saja ada tambahannya begitu Bu. Ada tambahan diagnostik kebutuhan belajar murid di awal sebelum RPP, kemudian RPP-nya juga penilaiannya kan yang Bu ya dibedakan. Jika misalkan murid minatnya memasak, anak-anak hari ini kita belajar membuat cerita narasi. Nah, anak-anak silakan, terserah anak-anak narasinya tentang apa. Aku mau hobinya memasak, berarti cerita narasi tentang memasak. Nah, begitu perbedaannya kalau diferensiasi. Terus kemudian aku hobinya olahraga Bu, ya udah silakan cerita narasi tentang olahraga. Nah, seperti itu Bu, kurang lebihnya. Ada sedikit gambaran ya. Iya betul. Mudah-mudahan pada waktunya saya siap, insya Allah saya ikut. Iya, bismillah, semangat Bu Ina. Terima kasih Bu Pen. Semangat terus ya Bu Ina dalam mengejar cita-cita. Jika sudah mendapat SKP 3K dan lulus PPG, jangan lupa Bu Ina beritahu Feni lagi ya Bu ya. Nanti Bu Ina lanjut daftar CGP. Siap Bu Pen. Nanti jika sudah lulus PPG, saat ada pendaftaran CGP, insya Allah saya langsung daftar di SIM PKB. Terima kasih Bu Pen atas waktunya. Sama-sama Bu Ina. Semoga sukses selalu ya Bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teknik coaching model Tirta antara coach saya Feni Febriani Zaman dan coachi rekan sejawat saya guru kelas 4 SDN 079 Kopo Pajagalan Kota Bandung, Ibu Ina Roswati. Kami berdua betul-betul mempraktekkan teknik coaching ini dengan kasus nyata real dari Bu Ina sendiri, yaitu Bu Ina disarankan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk segera mendaftarkan diri CGP Angkatan 7. Namun Bu Ina belum siap. Akhirnya kami melaksanakan teknik coaching dan alhamdulillahirabbil alamin, dari teknik coaching tersebut Bu Ina berhasil menemukan solusinya sendiri. Bu Ina menemukan solusi permasalahannya sendiri, yaitu
Bu Ina akan mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak ketika Bu Ina sudah memiliki SKP 3K dan lulus PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.